Kasih. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang dan selamat datang di acara Clip to Clip yang berkolaborasi dengan Rumah Clipper Community pada sore hari ini. Sebelum itu aku ucapkan terima kasih pada hadirin yang sudah standby dari tadi, panas-panasan, duduk, dan nunggu acara mulai. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Maka dari itu kita nggak usah langsung lama-lama aja. Kita langsung masuk ke acara inti pertama kita, yaitu adalah talk show. Profesi Clipper tuh ada nggak sih peluang karirnya di industri digital saat ini gitu? Atau ke depannya mungkin? Dari Kak Eko mungkin boleh duluan? Boleh. Nah, aku tuh pelajari dalam lah industri ini. Ya, di Indonesia tuh paling 1 juta mikro, makro, nano influencer lah. Nah, kalau misalnya kita bisa dorong ke 3 juta, mereka mulai bikin campaign clipping. Ini banyak anak-anak di pelosok desa karena aku ada testimoni pribadi gitu. Jadi aku punya muridnya tuh cerita gitu. Makasih ya Bang, aku akhirnya bisa dapat uang buat bantuin orang tuaku, bisa dapat uang buat ya lumayan lah dia buat hidup. Nah, aku tuh berharapnya karena orang cuma butuh HP, CapCut, sama mereka klaim komisi kan sama agensi. Dulu zaman kami mana ada itu agensi kayak gitu. Kami dapat gaji kan. Cuman di saat udah ada agensi kayak gini, mereka punya kesempatan, ada yang bisa beli motor, ada yang bisa beli HP, walaupun ini gak realistis ya sebenarnya untuk ngasih ekspektasi langsung ke clipper-clipper baru. Cuman balik lagi, ini bisa jadi industri yang dipakai gitu loh karena ini gue simplifikasi quotes dari Edward Bernays. Edward Bernays itu bapak propaganda. Dia bilang industri-industri kecil ini gak punya budget untuk marketing division yang besar gitu loh. Nah, gimana cara grow industrinya? Dengan clipping. Karena clipping ini solve yang namanya distribusi media. Produksi media itu siapa? Content creator. Monetisasi itu siapa? Facebook, Instagram, YouTube. Kita nggak bisa ambil itu marketnya. Nah, distribusi ini belum ada yang bantu nih push. Nah, kita bisa bantu push. Karena kan gue bilang lagi, ini amplifikasi. Gak perlu 20 juta, 30 juta views, 15 juta, tapi bisa langsung ke unique viewernya, langsung ke viewer yang benar-benar pengen nonton itu. Contoh misalnya, Timothy itu kenapa sih bisa dorong industri kripto jadi 20 juta viewer? Jadi 20 juta user. 20 juta user tuh ada yang tahu nggak kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa? Tolong angkat tangan bagi yang tahu kenapa Timothy bisa dorong 20 juta user. Gimana? Enggak. Gimana? Orang lain lah, masa gua. Ada yang tahu nggak kira-kira? Kalau dari aku apa karena konten-kontennya itu? Kontennya benar, tapi Timothy itu grow dari yang paling basic yaitu finansialnya. Oh. Lihat video awal-awalnya di clipping, orang mulai grow tuh karena baik lagi kripto tuh lu harus belajar dulu nih kriptonya apa. Lu KYC, lu bayangin lu kasih KTP ke exchange, lu masukin uang, baru lu berinvestasi di sini. Apakah itu bukan step-step yang susah? Mereka sampai belajar 20 juta user itu banyak loh. 20 juta manusia yang punya HP nih. Ya berarti metropolitan kan? Yeah. Jakarta tuh 11 juta. Berarti mereka dapat message-nya Timothy. Mereka belajar investasi, mereka belajar finansial, habis itu mereka ngeliat, oh kripto ini industri yang bisa gue masukin. Nah, apakah kita tidak bisa buat hal yang demikian dengan clipping? Clipping itu lu cuma modal, ini sorry ya, CapCut 15.000 yang Shopee, lu pakai aja tuh, habis itu lu belajar clipping, lu belajar ngedit tuh, belajar at least belajar filter, subtitle, efek, pakai template JJ kali ya. Belajar template JJ, udah dan kau bisa dapat ya. Kemarin tuh saya ada juga yang testimoni, makasih ya bang, gue bisa dapat 1 juta dari clipping. Itu gue happy banget, karena dapetin 1 juta, gue dulu setengah mati. Gue jualan poster mobil, itu poster mobil gue buat dari AI ya. Gue bikin 100, itu nggak ada yang beli, itu pernah ada beli tuh sale sekali tuh sebulan 50.000. Gue ngerasa aduh susah banget ya, gue pengen kerja. Nah gue tuh dapat dari clipping itu bukan cuma dari campaign, bukan cuma dari project, gue bisa dapat pekerjaan. Nah contoh ada beberapa pekerjaan yang kalau kalian tahu tuh di umur berapa kok dapat 30 miliar pertama. Tahu nggak konten-konten seperti itu? Iya, benar. Gue apply kayak gitu, langsung keterima. DM pribadi ke dia ke gue. Bro, gue liat CV lu, mau nggak kerja sama gue? Langsung ditawarin. Bukan ngajuin ya? Bukan ngajuin. Kalau interview mungkin ya ada pertimbangan. Tapi itu balik lagi. Ini kesempatan. Ini masalah gini. Indonesia ntar lagi ngarah ke ya intinya unemployment lumayan tinggi lah. Unemployment mulai tinggi. Windows salah satunya menurut gue content creator. Kebanyakan orang idealis. Gue nggak mau lihat kelihatan orang lain. Gimana kalau mama papa gue hujat gue, persetan. Lu harus mulai untuk konten buat apa? Biar kamu punya atensi gitu. Orang tuh nonton kamu. Lu bisa jualan apa aja. Lu punya audience, habis itu lu jualan merch, itu bisa jadi portofolio lu gitu loh. Paling dari Bro Wasji. Kebanyakan yapping. Nyampe lupa pertanyaan. Tadi apa ya? Beneran lupa? Iya, beneran lupa. Karena kan tadi udah dijelasin ya, urgensinya apa gitu. Kenapa sih orang-orang butuh clipper gitu? Karena kan di panel marketing kan ada yang namanya top of funnel, middle of funnel, dan bottom of funnel. Clipping ini fungsinya adalah sebagai top of funnel untuk dapat awareness-nya dulu nih.
Maka orang-orang yang punya produk pasti in the end butuh awareness-nya dulu nih. Awareness-nya dari mana? Salah satunya adalah dari Clippy. Dia cuma syuting sekali, tapi gimana caranya itu bisa impact-nya tuh sebanyak mungkin. Caranya gimana? Dia bikin long form, tapi long form itu dibikin sedemikian rupa supaya itu tuh ada bagian-bagian yang bisa ngehook untuk dijadiin short form gitu. Makanya fungsinya Clipper adalah di situ adalah memotong bagian-bagian yang panjang supaya itu tuh menjadi viral.